Kalau di dunia medik sendiri, kalau membahas tentang burung itu kan masuk kategorinya unggas, Mas. Unggas itu akan lebih cepat menguras tenaga. Dalam artian tenaga yang dia simpan di badannya itu ketika jantung berdebar terlalu kencang. Nah, burung panikan itu rata-rata debar jantungnya itu biasanya jauh lebih tinggi dari burung yang tenang. Makanya tadi sempat belum disisipin dalam trik mencari bahan, Mas. Ketika kita mencari bahan, ketika kita dapat yang jinak, itu sebenarnya jinak dan mapan itu jauh lebih sangat membantu kita untuk mengolah menuju area gantangan. Sama seperti itu, dengan setelan harian kita bawa terus ke gantangan. Jangan buru-buru untuk nyetel bagaimana nampil maksimal di lomba. Setelah bulung itu, setiap kita bawa ke gantangan di pinggiran itu sudah mau menunjukkan tingkah laku pengen narung, itu baru kita coba beliin tiket. Itu belum tanpa setelan aneh-aneh dulu, Om. Itu langsung kita naikin aja, kita centelke, kalau bahasa orang kita orang gantangan, langsung kita masukin, kita centelke di gantangan, kita lihat responnya, Mas. Kalau desainnya biasanya burung kalau sudah enak itu tetap kerja, Mas, burung, Mas. Kalau burung harian di rumah udah enak, di pinggir responnya bagus dan dia tidak stres dengan lingkungan, itu biasanya tetap kerja. Tapi ada kalanya juga di pinggir dia sudah hidup,
di lapangan dia tidak hidup. Itu biasanya karena jam terbang mas. Jadi harus dibiasain terus sampai dia mulai nampil di gantangan. Berarti istilahnya settingan tidak perlu dirubah, tapi jam terbang yang terus jam terbang kita naikin terus. Ya. Latihan ya intinya. Kita latihan kan masih latihan mas. Masih latihan. Jadi lupakan dulu setelan lomba dalam artian kita karena kondisi sudah enak burung pasti nampil kok di atas. Walaupun nanti cuma ngukluk atau ndak keluar suara jam trok tok atau bunyi-bunyi aktif tapi ndak jam trok. Nah itu nanti yang kita poles di setelan lomba. Kalau misal pun burung yang kita latih itu sudah siap dalam artian kita poles untuk setelan lomba yang bisa ditunjukkan dengan pola tingkah laku di gantangan itu satu mas, burung sudah durasi kerjanya itu udah mumpuni dulu dalam artian kalau kita kurang lebih kalau digantangkan kan 15 menit toh mas. Nah itu dalam waktu 15 menit dia jam trok terus. Kalaupun tidak ngentrok yang penting dia jambul dari awal sampai selesai setiap kita gantang, entah itu nyisir, entah itu nampar uji ataupun kadang-kadang banting nebok, tapi dia masih menunjukkan gestur tarung terus dari awal sampai selesai. Nah itu sebenarnya burung sudah menurut saya sudah saatnya untuk kita setel dalam arti itu. Misalnya setelnya itu seperti apa, ya nanti dilihat burungnya itu di atas kurangnya seperti apa mas. Durasi kan kita udah dapat, udah jam trok terus tapi tidak keluar lagunya. Mungkin selama ini saya mungkin pakai kroto. Kalau untuk ngeluarin lagu biasanya kroto. Setelah kita pakai kroto, lagunya terus mas, cuman kok tidak ada power getakannya kurang. Nah itu kita bisa aplikasi beberapa, pakainya misalnya ulet hongkong. Dan pemakaian ulet hongkong untuk saya sendiri saya garis bawahi, saya tidak pernah pakai ulet hongkong di gantangan. Saat kita lomba itu biasanya saya tidak pernah pakai, saya cenderung nyetel ulet hongkong itu sehari sebelum atau di pagi hari. Itu aja. Misal pun kok di atas misalnya dia jamtrok, kadang ada beberapa kasus burung jamtrok dari awal pertengahan dia gembos itu biasanya karena jangkriknya kurang mas. Ya jangkriknya kurang, takaran sebenarnya tidak harus jangkrik sebenarnya, cuman takaran kalori yang dia dapatkan itu tidak mencukupi dipakai dia untuk narung dengan durasi lomba yang 15 menit itu. Jadi sumber kalori itu kan banyak, cuman kan kadang-kadang kita lebih gampang makainya jangkrik mas. Karena apa? Kita belinya gampang, takarannya mudah, efeknya juga tidak begitu aneh-aneh, kan begitu. Ini apa? Settingan setelah lomba. Ada tip-tip khusus? Apakah ada juga peran-peran vitamin ya dalam merecovery burung pasca lomba? Ya. Kalau kita ngomongin pasca lomba atau pasca latihan ya mas, latihan dalam artian kita sudah di main setelan lomba, itu ada beberapa trik sebenarnya. Kalau orang pemain menyebutnya kan burung ketika habis lomba alangkah baiknya kita dropkan biar burung tidak capek, biar besok kita bisa perform lagi. Nah emang bener sih mas, burung-burung itu sebenarnya bukan, tapi dalam artian bukan di drop pada level dia untuk drop kondisi harian lagi, karena kadang-kadang tergantung pakainya mas, setelan kita pengen ngedropin. Misalnya hari ini kita lombain burung, kita setel burung, kita lombain, dia kerja bagus 2 sesi misalnya, di akhir sesi tenaga dia masih bagus, powernya masih ada, durasinya juga masih dapat. Nah alangkah baiknya kita tergantung pilihan kita. Misalnya besok kita mau mainin lagi tidak apa-apa misalnya mas, karena apa, di akhir tadi dia main, dia masih bagus, dia masih mampu untuk nampil di gantangan. Itu triknya beberapa bisa dipakai. Salah satu pemakaian multivitamin yang tadi sempat diuraikan, kita kasih vitamin B kompleks itu setelah kita pulang lomba, entah itu diminum, dioles di pisang atau di jangkrik atau dimasukin jangkrik. Kedua saya biasanya pakai pepaya mas. Pepaya pun tidak banyak, paling cuma 4-5 gigitan dari burung itu sendiri dan disudahi. Pernah dulu itu saya sempat coba kasih pepayanya banyak mas. Saya pikir biar ngedrop sekalian, biar netral. Ternyata ketika ngedrop banget dan besoknya saya mainin lagi, saya ngangkatnya nggak nyampe. Untuk
untuk supaya bikin burung itu di perform dia nampil lagi tidak nyampe, jadi kesannya di atas malah lemes. Sebenarnya lemesnya bukan karena makan kates bikin lemes, enggak, tapi karena mungkin emosinya dia yang turun karena makan katesnya kebanyakan, kadang-kadang begitu. Untuk emosi dan birahi sebenarnya mas, itu mungkin teman-teman yang udah lebih sering membicarakan hal itu karena lebih familiar bagi mereka. Kadang-kadang di gantangan itu kita ngobrolin antara keseimbangan sama emosi sama birahi. Untuk saya sendiri sebenarnya emosi itu bisa kita dapatkan di level yang maksimal itu dengan rawatan harian mas. Untuk birahi sendiri yang notabene ketika kita adu cucak hijau itu adalah burung dewasa, ketika melihat koloni atau sesama cucak hijau yang lain, itu biasanya seiring dengan dia ngeluarin emosi sambil birahinya juga pasti ngangkat mas. Selain dorongan dari ekstra puding yang kita berikan, itu kan efeknya macam-macam mas. Kadang-kadang kita maksudnya untuk ngasih dia tenaga, bener. Cuman ketika level protein itu banyak, hormon kejantanan ya, karena kita kan burung jantan rata-rata mas, itu kan pasti naik sendiri. Dan untuk birahi sendiri burung bisa berubah sewaktu-waktu loh mas. Kadang-kadang di rumah dia burung tidak ada birahinya, cuma emosi aja. Beberapa burung seperti itu, ketika lihat burung yang lain, kerumunan burung banyak, dia langsung muncul birahinya. Makanya langsung burung narung keluar gaya, kan begitu. Nah, bagi saya burung emosi itu ditunjukkan dengan perlawanan mas. Perlawanan bagaimana dia ngerespon terhadap burung yang lain. Untuk gaya sendiri itu lebih berperan cucak hijau menurut saya adalah birahi. Karena gaya cucak hijau yang ngentok, jambul kadang-kadang ekstrim, ada yang buka ekor, ada yang sayapnya sambil ngejer-ngejer nunjukin beberapa stare kalau orang bilang, itu sebenarnya kan salah satu tingkah laku burung untuk menggoda burung betina mas. Nah, cari perhatian. Jadi jangan takut birahi. Burung cucak hijau yang birahi itu sebenarnya kalau kita dapat di level emosinya yang bagus, pasti gayanya indah dan keluar lagune. Nah, tapi jangan dilupakan yang ketiga tadi itu mas, tenaga. Emosinya ada, birahinya ada, tapi tenaga nggak ada. Mungkin dia narung di awal. Ada banyak kasus makanya burung mewah sekali, lagunya mewah banget, gayanya mewah, cuman di awal 2-3 menit awal, setelah itu habis, naik turun pangringan atau cuma diem. Itu biasanya ngaruhnya sebenarnya di tenaga mas, di tenaga bisa didapatkan dari tenaga itu dari rawatan harian juga, rawatan harian juga pelatihan. Misalnya kita main penjemuran seperti yang tujuannya dari awal perawatan bahan sebelum kita lomba tadi itu ya, sempat kita bicarakan itu bahwasanya burung harus kita olah fisik dulu. Untuk apa? Itu sebenarnya cuma seleksi mas, burung ini layak enggak dipakai untuk kita nanti lomba. Karena tidak dipungkiri bahwa semua burung itu bisa berbunyi, semua burung itu bisa narung, tapi enggak semua burung bisa nampil dengan etika di gantangan, kan begitu. Nah, jadi proses kita penjemuran itu sebenarnya cuma buat sambil kita ngelatih screening, dia mampu enggak melewati seperti itu. Kalau kita jemur seperti itu terus kita buat lomba kok enggak mau nampil, bukan terus memvonis burung itu untuk rumahan aja, enggak, cuman tinggal opsi kita mau terus dengan kesempatan yang tipis itu, atau kita mencari bahan lagi yang setidaknya lebih cepat mendekati burung untuk segera nampil, kan begitu. Berarti intinya yang burung yang tadi yang nggak nampil-nampil bukan berarti tidak bisa nampil. Bukan berarti tidak bisa nampil. Tapi waktu yang diperlukan ya itu lebih panjang mungkin. Panjang. Mungkin dalam artian ya dia belum dapat fisik itu mas. Mungkin fisik yang dia dapat itu belum mumpuni. Faktornya banyak sih kalau kita ngomongin fisik. Kalau di dunia medik sendiri, kalau bahas tentang burung itu kan masuk kategorinya unggas mas. Unggas itu akan lebih cepat menguras tenaga, dalam artian tenaga yang dia simpan di badannya itu ketika jantung berdebar terlalu kencang. Nah, burung panikan itu rata-rata debar jantungnya itu biasanya jauh lebih tinggi dari burung yang tenang. Makanya tadi sempat belum disisipin dalam trik mencari bahan mas. Ketika kita mencari bahan, ketika kita dapat yang jinak, itu sebenarnya jinak dan mapan itu jauh lebih sangat membantu kita untuk mengolah menuju area gantangan.
Karena satu itu, dia tidak boros tenaga burungnya. Karena burung kalau di denyut jantung sendiri mas, denyut jantung dari burung sendiri atau unggas pada umumnya itu banyak kita jumpai kasus ketika burung kita bawa tidak panas sama sekali. Perjalanan juga dipikir burung tidak gerabakan, santai, tapi begitu di area yang rame kita buka burungnya mangap. Padahal sudah kita mandiin, nggak kita kasih EF, dalam artian burungnya adem banget. Tapi kenapa mangap? Mangap itu sebenarnya bukan kepanasan mas. Ada dua hal, mangap karena kepanasan dan kedua mangap karena emang dia mangap karena stres mas. Denyut jantung yang berdebar-debar itu bikin kadang-kadang burung menunjukkan gejala buka paruh. Kalau burung buka paruhnya karena panas aja, tapi dia masih nyisa perform emosi birainya masih, tenaganya masih ada, biasanya tetap bunyi kok rata-rata. Cuma nanti mungkin tidak maksimal performnya. Ketika dia masih mangap kita gantang, mungkin karena panas dia masih mancal-mancal atau bunyinya jadi patah-patah. Tapi kalau bumulu yang mangap karena stres, itu biasanya digantung cuma diem mas. Nah, rata-rata burung yang seperti itu butuh fisik yang lebih mas. Karena apa? Bawaan dari oroknya itu memang denyut jantungnya itu gampang berubah sesuai kondisi. Mungkin kita lihat burungnya cuma diem, cuman jantungnya kan berdebar-debar. Kadang-kadang orang nyebut burungnya over emosi. Kadang-kadang over emosi tidak ada birahi, burung tidak bunyi, cuma bergetar di ekor atau sayap. Itu sebenarnya karena dia denyut jantungnya sudah tinggi banget. Salam kicau mania, salam lestari, semoga semua